Bab 9. Dewi Kupu-Kupu Bercahaya. Tidak, aku harus bertahan. Saya tidak bisa didiskualifikasi. Huo Yuhao mengatupkan giginya erat-erat dan mempercepat langkahnya lagi. Demi menjernihkan pikirannya yang lelah, dia bahkan mengaktifkan kekuatan jiwanya dan melepaskan spirit shock yang ditujukan pada dirinya sendiri. Rasa sakit yang hebat di pikirannya juga menstimulasi fungsi tubuhnya, dan tentu saja, kecepatannya meningkat sedikit sekali lagi, memungkinkan dia untuk menyalip beberapa orang di paling belakang grup. Zhou Yi diam-diam berdiri di sana. Dia tidak memperhatikan siswa yang sudah menyelesaikan putarannya. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada siswa yang belum menyelesaikan putaran mereka. Dari para siswa ini, yang memiliki ekspresi paling lelah adalah Huo Yuhao. Seragamnya yang sudah basah oleh keringat bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Namun, dia mengatupkan giginya erat-erat saat dia bertahan dengan keras. Waktu berlalu dengan cepat, dan Huo Yuhao bertahan selama 8 putaran. Saat ini, hanya tersisa 5 menit hingga 2 jam berakhir. Selain Huo Yuhao, ada 7 orang lainnya yang belum selesai berlari. Namun, mereka sepertinya hanya punya waktu 3 hingga 5 lap tersisa. Terlebih lagi, mereka sudah mulai menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk meningkatkan kecepatan mereka. Masih ada kemungkinan mereka akan selesai tepat waktu. Namun, Huo Yuhao masih perlu 12 putaran lagi. Pada saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari tengah-tengah Shrek Plaza. Ia mendarat di belakang Huo Yuhao, dan menyusulnya hanya dalam beberapa langkah. Setelah itu, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang yang hadir muncul. Sepasang sayap kupu-kupu biru tiba-tiba menyebar dari belakang orang yang mengejar Huo Yuhao. Ujung masing-masing sayap tak henti-hentinya berubah antara biru tua, biru langit, dan biru muda, sementara permukaan masing-masing sayap mirip dengan lingkaran cahaya terang berbentuk V yang tertanam di langit biru yang pada gilirannya membawa cahaya ke dunia manusia. Bentuk dan warnanya sangat indah dan tiada taraf. Ketika sepasang sayap cantik itu tiba-tiba muncul, keterkejutan yang ditimbulkannya pada semua orang sungguh terlalu besar. Hampir semua siswa, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, menangis. Sepasang sayap itu terlalu indah. Permukaannya menyerupai semburan putih yang muncul dari lautan biru. Pola di atasnya, serta warnanya, sangat luar biasa. Saat warnanya biru, seluruh permukaan sayap menyerupai lingkaran cahaya terang yang tertanam di langit biru. Kadang-kadang berubah menjadi biru tua, biru langit, dan kemudian biru muda. Pola cahaya putih di kedua sayap itu seperti mutiara yang tertanam di dalamnya, mereka memiliki kilau cerah yang sangat mempesona. Meskipun sayapnya hanyalah bayangan ilusi, hal itu menyebabkan semua orang yang hadir merasakan perasaan terkejut dan terpesona di bawah pencahayaannya. Bahkan Zhou Yi, seorang guru, merasakan hal yang sama. Setelah sosok itu melepaskan sayap kupu-kupunya, ia menempel pada Huo Yuhao dari belakang. Ia memeluk Huo Yuhao di bawah ketiaknya, dan sayap di punggungnya tiba-tiba mulai mengepak. Begitu saja, hal itu justru membawa mereka berdua ke angkasa. Huo Yuhao juga kaget. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat siapa orang itu, memungkinkan dia untuk melihat wajah tampan Wang Dong. Kamu apa? Mengapa kamu tidak mengedarkan kekuatan jiwamu untuk membuat tubuhmu lebih ringan? Wang Dong mengepakkan sepasang sayap indahnya saat dia berbicara, menyebabkan sayapnya tiba-tiba bertambah cepat. Dia kemudian membawa Huo Yuhao bersamanya saat dia terbang mengelilingi Shrek Plaza dengan kecepatan tinggi. Huo Yuhao juga terpana dengan sepasang sayap di punggung Wang Dong. Terlalu cantik, sungguh terlalu cantik. Apakah ini jiwa bela dirinya? Huo Yuhao bahkan bisa merasakan pola berbentuk V pada sayap Wang Dong menyerap hangatnya sinar matahari. Tanpa menyebutkan ini, hanya jiwa bela diri yang memiliki kemampuan terbang sudah merupakan eksistensi yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, ada pepatah di dunia alami, jiwa bela diri yang cantik selalu lebih kuat. Jejak kepuasan tampak jelas dalam keheranan Zhou Yi saat dia berbicara pada dirinya sendiri, Dewi Kupu-Kupu bersinar. Jiwa bela diri kupu-kupu terindah di benua ini. Bagus, sangat bagus. Setidaknya tidak semuanya mengecewakan saya. Kecepatan terbang Wang Dong sangat cepat. Dengan kecepatannya, menyelesaikan 12 putaran dalam waktu 5 menit bukanlah tugas yang mustahil lagi. Ketika keduanya mendarat secara bersamaan setelah menyelesaikan putaran terakhir Huo Yuhao, mau tak mau mereka tersandung. Huo Yuhao buru-buru berbalik dan mendukung Wang Dong. Namun, dia juga terjatuh ke belakang,
menyebabkan Wang Dong terjatuh di atasnya. Meskipun budidaya Wang Dong tidak bisa dianggap lemah di antara teman-temannya, dia masih anak-anak. Setelah lebih dari 3.000 meter sambil membawa Huo Yuhao, kekuatan jiwanya sedikit berlebihan. Begitu dia mendarat, sepasang sayap mempesona di punggungnya ditarik ke dalam tubuhnya. Ekspresinya juga menjadi pucat. Huo Yuhao hancur di bawah tubuh Wang Dong, tapi bekas senyuman masih muncul di wajahnya. Terima kasih. Aku menghancurkanmu terakhir kali, dan kali ini kamu menghancurkanku kembali. Wang Dong merangkak kembali dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dasar bocah nakal, apa menurutmu aku ingin berada di atasmu? Huo Yuhao tidak marah dengan apa yang dikatakan Wang Dong saat dia merangkak bersamanya. Sambil terengah-engah, dia mengacungkan jempol pada Wang Dong. Wang Dong tertegun sejenak. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya dan memberinya acungan jempol sebagai balasannya. Setelah itu, kedua orang itu tidak bisa menahan senyum. Dendam mereka sebelumnya juga telah hilang sama sekali pada saat ini. Semua siswa telah menyelesaikan 100 putaran dalam waktu yang ditentukan. Mereka kini berdiri di tengah-tengah Shrek Plaza, beristirahat. Zhou Yi tanpa ekspresi menoleh ke arah para siswa sambil dengan acuh tak acuh berkata, orang-orang yang namanya saya panggil, majulah. Cheng Cheng, Qiu Jianrao, Tang Dao, Sangguan Chentian, Lin Zheyu, Su Geyun, Tai Long, Tang Ling, dan Yun Xiaopiao. Sebanyak 9 siswa dipanggil olehnya. Para siswa jelas tidak pernah menyangka Zhou Yi bisa benar-benar memanggil nama 9 siswa tersebut, meskipun mereka belum melakukan perkenalan diri. Para siswa yang dipanggil perlahan melangkah maju. Zhou Yi dengan acuh tak acuh berkata, kalian 9 bisa mengemasi barang bawaanmu dan meninggalkan akademi. Mulai saat ini, Anda bukan lagi siswa Akademi Shrek. Ke-9 siswa yang masih kelelahan karena berlari langsung tercengang, sedangkan siswa lainnya pun gempar. Guru, kenapa? Pemuda jangkung bernama Tai Long melangkah maju dengan ekspresi marah di wajahnya. Dari para siswa yang telah menyelesaikan 100 putaran mereka, dia berada di kelompok orang pertama, dia adalah salah satu orang pertama yang menyelesaikannya. Zhou Yi dengan dingin menjawab, Akademi Shrek tidak membutuhkan siswa yang penuh trik. Jika kami membina orang seperti Anda, yang memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki sikap yang baik dan jujur, satu-satunya hal yang Anda bawa ke negara manapun hanyalah bencana, bukan bantuan. Tai Long, katakan sendiri, apakah kamu baru saja berlari 100 putaran penuh? Saya secara alami cukup berlari. Tai Long memprotes. Zhou Yi tertawa. Kamu cukup berlari. Jika ingatanku benar, ketika semua orang mulai berlari, kamu berjalan santai 2 putaran karena aku belum sampai di Shrek Plaza. Anda baru mulai mengejar ketika kelompok terdepan berada di putaran kelima. Karena itu, Anda tidak berlari 100 putaran penuh, tetapi 97 putaran. Saya percaya bahwa saya bukan satu-satunya orang yang melihat kemalasan Anda pada awalnya. Wajah Tai Long langsung memerah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhou Yi, yang pada awalnya tidak turun ke lapangan, akan dapat mengungkapkan trik liciknya seolah-olah dia telah melihatnya secara pribadi. Tapi, hanya karena aku berlari lebih sedikit, kamu tidak bisa mengeluarkanku karena ini. Zhou Yi mendengus dengan nada menghina. Aku sudah menjelaskan alasan kenapa aku mengeluarkanmu. Kamu tidak cocok disebut murid Akademi Shrek. Kemasi tas Anda dan kencangkan. Kamu, Tai Lang benar-benar terperangah. Kenyataannya, berlari sekitar 100 putaran bukanlah masalah sama sekali baginya, dengan kekuatannya. Kultivasinya bahkan termasuk yang terbaik di antara semua siswa di kelas 1. Namun, dia tidak pernah menyangka akan tersingkir seperti ini. Zhou Yi memandang ke arah siswa lain dan berbicara dengan acuh tak acuh, meskipun saya memiliki temperamen buruk, saya pasti menepati janji saya. 9 orang yang saya panggil semuanya curang saat berlari, dan tidak menyelesaikan 100 putarannya. Jika Anda tidak puas dengan hal itu, Anda dapat pergi dan melaporkan saya ke administrasi pendidikan. Tapi untuk saat ini, kamu boleh pergi. Guru Zhou, saya menolak menerima ini. Dia tidak berlari 100 putaran sekarang, dia hanya berhasil menyelesaikannya dengan bantuan orang lain. Kenapa dia tidak tersingkir? Siswa tereliminasi lainnya bernama Lin Zheyu berbicara dengan marah sambil menunjuk ke arah Huo Yuhao. Zhou Yi tertawa, kamu menolak menerimanya. Dia, bernama Huo Yuhao. Dan jika, dia, belum selesai berlari 100 putaran, dia akan berada di antara Anda sekarang.
Saya tidak akan mengubah apa yang telah saya katakan. Dia menyelesaikan 100 putaran. Saya tidak pernah mengatakan bahwa membantu orang lain itu dilarang. Wang Dong membantunya, sesuatu yang dia lakukan secara sukarela. Jika seseorang dengan sukarela membantu Anda saat Anda berlari, itu juga tidak masalah. Tapi apakah ada yang membantumu? Saya tidak melihat prosesnya, hanya hasilnya. Dan hasilnya adalah, Huo Yuhao menyelesaikan 100 putaran, sedangkan Anda tidak. Lepaskan dengan cepat. Jika kamu membuatku semakin marah, aku akan menyia-nyiakan jiwa bela dirimu. Di bawah kekuatan Zhou Yi yang kuat, 9 siswa yang dipanggil tidak bisa berbuat apa-apa selain pergi dengan sedih. Mereka jelas tidak akan mengemasi barang bawaan mereka, melainkan langsung menuju ke bagian administrasi pendidikan untuk mengajukan pengaduan. Ini baru hari pertama sekolah. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Keringat di tubuh Huo Yuhao meningkat saat dia secara pribadi menyaksikan Zhou Yi mengusir 9 siswa secara tidak memihak. Akan aneh jika dia tidak merasa gugup. Jika bukan karena bantuan Wang Dong, dia pasti sudah bersama orang-orang itu. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Wang Dong dengan rasa terima kasih. Ekspresi siswa yang tersisa telah berubah total, mereka bahkan tidak berani bernapas berat sambil melihat Zhou Yi. Ini baru 2 jam, namun Zhou Yi telah menetapkan otoritas absolutnya atas kelas 1. Kembalilah ke asrama dan ganti pakaianmu. Setelah itu, kembali ke kelas untuk mengikuti kelas. Saya beri waktu 15 menit. Begitu dia selesai berbicara, Zhou Yi berbalik dan kembali ke ruang kelas. Tidak ada yang berani membuang waktu kali ini. Mereka berpencar dengan keras, dan hampir semua dari mereka berlari kembali ke kamar asrama mereka. Wanita tua itu terlalu galak. Wang Dong berbicara sambil buru-buru berlari kembali ke asrama bersama Huo Yuhao. Huo Yuhao berbalik dan berkata, "Terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku khawatir." Wang Dong mendengus dan berkata, "Jangan berterima kasih padaku. Jika bukan karena pertarungan kita, kamu bisa melakukannya sendiri. Kamu bisa masuk dan ganti baju dulu, aku tidak terlalu berkeringat." Huo Yuhao tercengang. "Kamu tidak ingin berganti pakaian bersama untuk menghemat waktu?" Wang Dong menjawab, "Apakah Anda lupa tentang 5 aturan yang saya katakan kemarin? Aku tidak suka melihat mayat orang lain, membuatku merinding. Ayo cepat." Huo Yuhao tidak repot-repot menjawab. Dia buru-buru kembali ke kamar mereka dan melepas bajunya yang basah kuyup oleh keringat. Dia kemudian menggunakan kain bersih untuk menyekat tubuhnya, sebelum berganti ke seragam sekolah lainnya. Dia harus menunggu sampai kelas selesai sebelum dia bisa membersihkan tubuhnya yang kotor. Ketika dia meninggalkan ruangan, giliran Wang Dong yang mengganti pakaiannya. Pada saat itu, Huo Yuhao masih kehabisan napas. Sepasang sayap yang muncul di punggung Wang Dong tanpa sadar muncul lagi di benaknya. Terlalu cantik, sungguh terlalu cantik. Apa sebenarnya jiwa bela diri itu? Mungkin yang lain mungkin tidak memperhatikan apapun, tetapi Huo Yuhao menyadarinya. Ketika Wang Dong melepaskan jiwa bela dirinya, cincin jiwanya juga muncul. Dia tiba-tiba memiliki 2 di antaranya. Namun hal yang lebih mengejutkannya adalah Wang Dong sebenarnya memiliki cincin jiwa kuning dan ungu. Dengan kata lain, cincin jiwa keduanya berumur 1000 tahun. Ini sudah melampaui akal sehat para master jiwa normal. Tidak heran dia begitu sombong, dia benar-benar punya kemampuan untuk melakukannya. Ketika dia membandingkan kekuatannya dengan Wang Dong, dia benar-benar terlalu lemah. Saat dia merenungkan hal ini, Wang Dong keluar dari kamar mereka setelah berganti pakaian baru. Keduanya tidak berani membuang waktu, mereka kembali ke kelas secepat mungkin. Zhou Yi memberi mereka waktu 15 menit untuk berubah, tetapi kenyataannya, bahkan orang yang paling lambat pun tidak membutuhkan waktu 10 menit. Semua siswa sudah duduk dengan tertib di dalam kelas. Mata mereka masih dipenuhi ketakutan saat melihat ke-9 kursi yang kosong. Semua orang yang hadir pernah mendengar ungkapan, Akademi Shrek sulit untuk dimasuki, tetapi mudah untuk ditinggalkan. Namun, mereka baru merasakan bahaya yang kuat setelah hal itu terjadi tepat di depan mereka. Tidak ada lagi yang berani berpikir untuk berbuat curang. Ketika menit ke-15 tiba, Zhou Yi masuk ke kelas tepat waktu. Ketika dia melihat 91 siswa semuanya hadir, dia menganggukkan kepalanya. Dia kemudian berkata, "Kita akan memulai kelas sekarang. Secara keseluruhan, tes Anda sebelumnya telah membuat saya puas.
Mayoritas dari Anda mampu menyelesaikan tes lari sederhana. Huo Yuhao, berdiri. Guru Zhou. Huo Yuhao dengan cepat berdiri, punggungnya tegak lurus. Zhou Yi dengan dingin berkata, umumkan peringkat jiwamu. Ya, kekuatan jiwaku berada di peringkat ke-11. Huo Yuhao berbicara dengan hormat. Sejak Zhou Yi memanggil nama mereka sebelumnya, dia tahu bahwa pada kenyataannya, Guru Zhou ini sepenuhnya memahami mereka, meskipun dia tampak tidak masuk akal. Mungkin dia bahkan tidak bisa menyembunyikan kultivasinya darinya. Setelah mendengar kata peringkat ke-11, ekspresi mencurigakan muncul pada semua siswa di kelas. Wang Dong bahkan langsung menutup matanya dengan tangannya. Memalukan, ini terlalu memalukan baginya. Dengan tingkat kultivasinya, dia sebenarnya kalah dari seseorang di peringkat ke-11. Tunggu, bagaimana mungkin dia hanya berada di peringkat ke-11 dalam kekuatan jiwa? Bukankah mendaftar di Akademi Shrek memiliki persyaratan dasar bahwa siswanya harus berada di peringkat ke-5? Ketika dia memikirkan hal ini, Wang Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Huo Yuhao dengan ekspresi terperangah. Benar, kekuatan jiwanya hanya berada di peringkat ke-11. Saya tahu, kalian semua sangat penasaran kenapa dia bisa lulus penilaian sekolah dan bisa menjadi mahasiswa baru. Saya hanya akan menjawab pertanyaan ini sekali, tidak ada yang bisa menanyakannya di masa depan kecuali dia tersingkir. Dia adalah siswa yang diundang secara khusus oleh akademi. Saat dia masuk akademi, dia tidak perlu lulus tes apapun. Namun, ini adalah satu-satunya pengecualian yang kami buat untuk siswa yang diundang secara khusus. Jika dia tidak dapat menyelesaikan tugas belajar yang ditetapkan akademi, dia juga akan tersingkir. Oke Huo Yuhao, duduklah. Terima kasih guru. Saat Huo Yuhao duduk kembali, dia merasa heran. Kata-kata Guru Zhou jelas dimaksudkan untuk melindunginya. Dengan menjelaskan dengan jelas situasi pendaftarannya, bahkan dengan peringkat jiwanya yang tidak mencukupi, tidak ada yang akan menanyakannya di masa depan. Zhou Yi tampaknya tidak peduli dengan reaksi para siswa terhadap hal ini. Dia berbalik dan menulis dua kata besar di papan tulis, serangan, dan pertahanan. Setelah menuliskan dua kata itu di papan tulis, dia berbalik menghadap para siswa sekali lagi. Saya tahu sebagian besar dari Anda sangat tidak senang karena hukuman yang saya berikan kepada Anda sebelumnya, serta pengusiran 9 orang itu. Hanya saja, kamu tidak berani menunjukkannya karena tekananku. Saya tidak perlu memberi Anda penjelasan apapun. Orang yang tanggap tentu akan memahami alasan saya di kemudian hari. Sedangkan bagi orang idiot yang tidak bisa mengerti, tidak apa-apa jika mereka tidak mengerti. Sekarang kita akan memulai kelas. Kalian semua harusnya mengenali dua kata yang baru saja saya tulis di papan tulis. Serangan, dan pertahanan. Untuk kelas pertama kita hari ini, saya akan berbicara dengan Anda tentang teknik menyerang dan bertahan yang digunakan oleh para master jiwa. Sejak zaman kuno, kami para master jiwa telah dipecah menjadi banyak sistem berbeda berdasarkan jiwa bela diri bawaan kami, seperti sistem serangan kekuatan, sistem serangan agility, sistem tambahan, sistem makanan, sistem kontrol, sistem pertahanan, dan seterusnya. Beberapa master jiwa mengembangkan kemampuan mereka ke arah satu sistem yang ekstrim, sementara yang lain mengembangkan kemampuan mereka secara merata dalam berbagai sistem. Beragamnya metode budidaya bukanlah suatu jalur yang terisolasi. Wang Dong, jawab pertanyaan ini, dari berbagai sistem yang dimiliki oleh para master jiwa, mana yang paling baik dalam menyerang? Pertanyaan ini sangat mudah baginya. Wang Dong berdiri dan tanpa ragu menjawab, tentu saja, master jiwa sistem penyerangan, kelincahan, dan kontrol cenderung menyerang, sementara master jiwa sistem tambahan, makanan, dan pertahanan cenderung ke arah pertahanan. Zhou Yi berbicara tanpa sopan santun, itu adalah jawaban yang bodoh. Wang Dong dibiarkan kosong. Guru Zhou, jawabanku, duduklah. Zhou Yi memotongnya, saat dia melambaikan tangannya ke arahnya, menyebabkan ledakan kekuatan jiwa yang kuat menahan kata-kata yang akan dia ucapkan. Kemudian, hal itu memaksanya untuk duduk kembali. Jika ini terjadi 4000 tahun yang lalu, sebelum benua matahari dan bulan bertabrakan dengan benua Douluo kita, jawaban Wang Dong pasti benar. Namun, sampai sekarang, jawabannya tidak salah lagi. Huo Yuhao, katakan padaku, mengapa demikian? Huo Yuhao langsung berpikir bahwa Guru Zhou benar-benar memiliki dendam terhadap dia dan Wang Dong hari ini. Untungnya, mereka tidak diusir meskipun demikian.
Setelah berpikir secepat kilat, dia menemukan jawaban. Dia berdiri dan berkata, karena alat. Jiwa. Ketegasan yang ada di wajah Zhou Yi akhirnya menjadi sedikit lebih lembut. Kamu tidak dianggap sebodoh itu, tidak heran jika kamu bisa menjadi siswa yang diundang secara khusus. Benar, justru karena alat jiwa itulah batas antara serangan dan pertahanan menjadi kabur. Ini juga topik yang ingin saya bicarakan hari ini. Duduk. Saya yakin semua orang mengetahui dengan jelas bahwa perkembangan alat jiwa telah cukup pesat selama beberapa ribu tahun terakhir ini. Tahun itu, benua matahari bulan membawa banyak bahan berharga, serta teknik dasar pembuatan peralatan jiwa. Setelah beberapa ribu tahun pengembangan, kualitas alat jiwa kami yang diproduksi terus menjadi lebih baik, sementara kekuatannya menjadi semakin kuat. Hal ini telah menciptakan situasi di mana bahkan master jiwa sistem makanan dapat memiliki kekuatan serangan yang setara, atau bahkan melampaui, serangan master jiwa sistem penyerangan, jika mereka memiliki alat jiwa yang cukup kuat. Sebaliknya, jika master jiwa sistem ketangkasan memiliki alat jiwa dengan kemampuan pertahanan yang kuat, mereka untuk sementara dapat memainkan peran sebagai master jiwa sistem pertahanan. Dapat dikatakan bahwa kemunculan alat jiwa telah sangat mengubah arah dan situasi budidaya para master jiwa saat ini. Kenyataannya, penggunaan cincin jiwa telah melemah. Selama Anda memiliki kekuatan jiwa yang cukup, Anda dapat mengandalkan alat jiwa untuk menutupi kekurangan cincin jiwa Anda. Hal ini menyebabkan banyak orang mengabaikan penggunaan cincin jiwa, sehingga menciptakan situasi saat ini di mana para master jiwa dari 4 kerajaan besar berkultivasi dengan tujuan tunggal untuk mencapai kekuatan jiwa dalam jumlah besar. Metode budidaya seperti ini tidak diragukan lagi efektif dalam jangka pendek, terutama untuk master jiwa di bawah peringkat 50, di mana efek dari alat jiwa sangat jelas terlihat. Namun, yang ingin saya jelaskan kepada Anda adalah bahwa Akademi Shrek kami tidak mengembangkan guru jiwa semacam ini. Dan itu karena, setelah melampaui peringkat ke-50, mereka semua hanyalah sampah. Kamu tidak mengerti, kan? Izinkan saya memberi contoh. Anda adalah master jiwa alat yang dikembangkan ke peringkat ke-50, sementara saya adalah master jiwa sistem ketangkasan yang juga dikembangkan ke peringkat ke-50. Namun, kamu memiliki alat jiwa yang cukup kuat untuk mengancam nyawaku, sedangkan aku tidak memilikinya sama sekali. Siapa yang memenangkan pertarungan? Jawabannya sangat sederhana. Saya pasti akan menang. Mengapa? Karena dengan kecepatanku, pada dasarnya kamu tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk memukulku dengan alat jiwamu. Bahkan jika Anda memiliki alat jiwa tingkat puncak, saya masih dapat mengandalkan kecepatan saya untuk menghancurkan kekuatan jiwa Anda. Semakin kuat alat jiwa, semakin tinggi pula pengurasan kekuatan jiwa Anda. Oleh karena itu, meskipun master jiwa dari sistem pertahanan, tambahan, dan makanan dapat mengandalkan alat jiwa untuk memiliki kekuatan serangan dari master jiwa sistem penyerangan, mereka tetap tidak akan memiliki kekuatan tempur dari master jiwa sistem penyerangan yang sebenarnya. Anda harus mengingat ini dengan sangat jelas. Oleh karena itu, meskipun alat jiwa dapat sangat memperkuat master jiwa pertahanan, tambahan, dan sistem makanan, Anda akan selalu terbunuh terlebih dahulu di medan perang jika tubuh Anda tidak cukup kuat. Lawan Anda tidak akan melepaskan Anda hanya berdasarkan fakta bahwa Anda bukan seorang master jiwa penyerang. Sebaliknya, orang-orang menindas yang lemah. Kekuatan serangan Anda mungkin sangat kuat dengan mengandalkan alat jiwa, tetapi aspek lainnya akan menjadi sangat lemah. Apa yang akan dilakukan musuhmu dalam kasus itu? Demikian pula, jika saya sangat fit, kekuatan tempur. Saya akan sangat kuat dengan sendirinya. Jadi, memiliki alat jiwa yang kuat pada saat yang sama-sama seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Ini adalah ahli sejati. Garis yang memisahkan serangan dan pertahanan telah kabur. Saat ini, siapapun dalam tim master jiwa dapat mengisi peran sebagai penyerang. Namun, hanya dengan meningkatkan kebugaran fisik Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk bertahan hidup di medan perang secara signifikan. Kecuali alat jiwa berkembang hingga dapat sepenuhnya menggantikan tubuh Anda, tingkat kebugaran fisik dan cincin jiwa Anda akan tetap menjadi hal terpenting di masa depan Anda. Zhou Yi tidak mengetahui hal ini, tetapi 10.000 tahun dari sekarang, alat jiwa akan berkembang hingga tingkat di mana alat tersebut dapat menggantikan seluruh tubuh seseorang, seperti yang baru saja dia katakan. Selama 3 bulan ke depan, sebagian besar pelatihan saya untuk Anda akan difokuskan pada pelatihan kebugaran fisik Anda. Tidak peduli siapa Anda,
Asal-usul Anda, atau seberapa berbakatnya Anda, jika Anda tidak dapat lulus ujian saya 3 bulan dari sekarang, Anda akan berakhir sama seperti 9 orang itu. Anda bisa mematikannya. Kelas pagi hari ini akan berakhir di sini. Saya menyarankan Anda makan siang yang layak. Pelatihan Anda akan dimulai sore ini. Huo Yuhao, ikuti aku ke kantor sebentar. Setelah berbicara, Zhou Yi berbalik dan pergi tanpa berhenti. Bahkan bel makan siang belum berbunyi. Kelas tetap hening sampai Zhou Yi keluar dari kelas. Mayoritas orang di sana tenggelam dalam apa yang dikatakan Zhou Yi. Meskipun guru Zhou ini tidak mengikuti aturan akal sehat, mereka tidak punya pilihan selain setuju bahwa kata-katanya sangat masuk akal. Huo Yuhao berdiri dan mengikuti Zhou Yi keluar. Selain gedung perkantoran yang terletak di belakang gedung pengajaran berwarna ungu dan hitam, terdapat juga kantor sederhana yang terletak di dalam setiap gedung sekolah. Huo Yuhao mengikuti Zhou Yi ke kantor, yang dekat dengan ruang kelas. Zhou Yi memberi isyarat padanya untuk menutup pintu, sementara dia duduk di belakang meja kantor. Meski terlihat tua, gerakannya sama sekali tidak terlihat tua. Huo Yuhao, saya tidak suka bertele-tele. Jiwa bela diri Wang Dong sangat membuatku takjub, tetapi jiwa bela dirimu membuatku menjadi sangat penasaran. Bahkan dengan pengalamanku, aku tidak dapat merasakan apa itu jiwa bela dirimu. Sekarang, saya ingin tahu apa sebenarnya itu. Kekuatan Zhou Yi tidak diragukan lagi terwujud dalam kata-katanya. Tentu saja dia tidak perlu menyembunyikan jiwa bela dirinya dari gurunya. Huo Yuhao menjawab, jiwa bela diri saya adalah mata roh, jiwa bela diri tipe spiritual. Ketika dia mendengar kata-kata Huo Yuhao, Zhou Yi tampak tercengang. Jejak kegembiraan muncul di matanya yang cerah, yang tidak sesuai dengan wajahnya yang sangat tua. Jiwa tubuh yang memiliki atribut spiritual. Mata, Huo Yuhao menganggukkan kepalanya. Mata Zhou Yi sedikit berkerut, seolah dia sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia bertanya kepada Huo Yuhao, bisakah Anda memberitahu saya apa keterampilan jiwa pertama Anda? Guru yang menanyakan tentang jiwa bela diri siswanya adalah hal yang sangat umum, tetapi keterampilan jiwa adalah kemampuan paling penting dari seorang guru jiwa, serta rahasia terpenting mereka. Bahkan dengan kekuatan Zhou Yi, dia masih menggunakan nada bertanya. Orang lain mungkin ragu sejenak, tapi Huo Yuhao tidak mengalami masalah ini. Cincin jiwa pertamanya memiliki 4 keterampilan, jadi hanya mengekspos 2 di antaranya masih cukup mudah baginya. Tanpa langsung menjawab Zhou Yi, cincin jiwa putih bersih pertama Huo Yuhao perlahan bangkit dari kakinya. Setelah itu, pupil matanya ditutupi lapisan emas samar. Segera setelah itu, Zhou Yi merasakan gelombang spiritual muncul di depan matanya. Zhou Yi secara alami berbeda dari Bei Bei dan Tang Ya, dia adalah ahli kaisar jiwa. Meskipun dia bukan seorang guru jiwa tipe spiritual, dia secara alami masih memiliki tingkat kekuatan spiritual yang kuat karena kultivasinya. Jika dia ingin menolak keterampilan spiritual Huo Yuhao, dari seseorang yang hanya berada di peringkat ke-11, itu akan menjadi lebih mudah baginya. Namun, dia jelas tidak akan menolaknya saat ini, dia segera memilih untuk menerimanya. Begitu dia menerimanya, pupil mata Zhou Yi langsung membesar. Berbagi deteksi spiritual segera muncul dalam indera penglihatan Zhou Yi, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas. Kenyataan yang jelas ini membuat seolah-olah seseorang sedang berjalan keluar dari kabut tebal. Semuanya menjadi jelas dan teratur, sedemikian rupa sehingga dia bisa menggambarkan semuanya secara lengkap menggunakan angka. Prediksi yang tepat, seolah-olah berasal dari otak kedua yang terpisah, terus berubah seiring dengan garis pandangnya. Setelah kira-kira 1 menit, Huo Yuhao menonaktifkan keahliannya, dan berdiri dengan hati-hati di depan Zhou Yi. Zhou Yi berdiri diam dalam keadaan linglung untuk beberapa saat, sebelum bergumam pada dirinya sendiri, sungguh keterampilan yang ajaib. Tidak heran Sekte Tang memilih Anda sebagai murid yang diundang secara khusus. Dengan keterampilan ini saja, gadis Tang Ya itu pasti memilih orang yang tepat. Saya bertanya-tanya mengapa gadis itu, yang sangat pintar meskipun dia memiliki bakat biasa, akan memilih seseorang yang hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat ke-11, dan tingkat kebugaran fisik yang biasa. Tidak kusangka dia benar-benar memiliki rahasia ini. Huo Yuhao, ikuti aku. Saat berbicara, Zhou Yi segera berdiri dan membawa Huo Yuhao bersamanya. Dia kemudian membawanya keluar kantor dengan langkah cepat. Saat ini, Huo Yuhao sedang bingung.
Dia bisa merasakan bahwa kerangka berpikir Zhou Yi telah mengalami perubahan besar setelah mempelajari jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya, tetapi dia tidak yakin apakah ini hal yang baik atau buruk. Selain itu, dia tidak tahu kemana Zhou Yi akan membawanya, atau apa yang dia ingin dia lakukan di sana. Setelah meninggalkan gedung sekolah pertama, Zhou Yi memimpin Huo Yuhao langsung menuju bagian belakang akademi, yang berada di sebelah barat. Setelah berjalan beberapa saat, Zhou Yi mengerutkan alisnya sedikit dan berkata, ini terlalu lambat. Aku akan membawamu bersamaku. Di tengah kalimat, dia melintas ke arah Huo Yuhao dan meraih bahunya dengan tangan kanannya. Saat berikutnya, Huo Yuhao merasa seperti melayang menembus awan. Pemandangan di sekelilingnya berubah dengan cepat, sementara penghalang tak berbentuk sepertinya muncul di sekelilingnya, sepertinya melindunginya. Hanya saja, sekelilingnya menjadi buram. Zhou Yi tidak diragukan lagi adalah guru jiwa terkuat yang pernah dilihat Huo Yuhao. Kecepatan macam apa ini? Dia buru-buru melepaskan deteksi spiritualnya. Hanya setelah dia melakukan ini dia bisa dengan samar membedakan arah yang mereka tuju. Setelah menuju ke barat selama beberapa waktu, Zhou Yi mengubah arah dan menuju ke utara. Huo Yuhao mulai merasa bahwa mereka telah meninggalkan Institut Jiwa Bela Diri di halaman luar, dan bahwa mereka telah memasuki Institut Teknik Jiwa di halaman luar. Bahkan dengan tingkat kecepatannya, Zhou Yi baru berhenti setelah beberapa menit berlalu. Mereka telah tiba di depan sebuah bangunan besar. Gedung sekolah yang dilihat Huo Yuhao sebelumnya sudah cukup besar, namun masih kalah cemerlang dengan bangunan persegi panjang berwarna abu-abu di depannya. Total luas permukaan bangunan ini bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan asrama lembaga jiwa bela diri. Bangunan abu-abu itu tampak sangat besar. Itu tidak hanya terbuat dari batu bata, permukaannya memiliki banyak kilau logam. Suara rendah dan gemuruh bergema tanpa henti dari gedung, dan tanah di bawah kaki Huo Yuhao bahkan sedikit bergetar. Sebuah papan nama di sisi gedung memberitahunya tempat apa ini, area pengujian alat jiwa. Huo Yuhao dipenuhi keraguan. Mengapa guru Zhou membawanya ke area pengujian alat jiwa? Apa yang ingin dia lakukan? Zhou Yi tentu saja tidak menjelaskan apapun kepadanya. Setelah melonggarkan cengkeramannya di bahu Huo Yuhao, dia berjalan menuju pintu masuk area pengujian alat jiwa. Begitu mereka masuk, Huo Yuhao menemukan bahwa segala sesuatu di dalam area pengujian alat jiwa terbuat dari logam. Selain itu, dia belum pernah melihat jenis logam yang tampaknya digunakan untuk membuat segala sesuatu, warnanya agak coklat tua. Setelah masuk, mereka disambut oleh koridor horizontal yang panjang. Itu tampak mirip dengan koridor dari asrama Institut Jiwa Bela Diri, tetapi hanya ada pintu yang terletak di satu sisi koridor, dan semuanya berjarak 30 meter satu sama lain. Tanda di pintunya bertuliskan, area pengujian 1, area pengujian 2, dan kata-kata lain yang memiliki efek yang sama. Zhou Yi sepertinya sering datang ke sini, karena dia sudah mengetahui segalanya. Dia membawa Huo Yuhao bersamanya saat dia menuju ke utara melalui koridor, sebelum berhenti di ujungnya, di depan pintu yang memiliki tanda, area pengujian 20. Zhou Yi membalikkan pergelangan tangannya, dan medali perintah perak heksagonal muncul di tangannya. Dia kemudian menekannya ke pintu yang bertuliskan, area pengujian 20. Pemandangan ajaib muncul di depan mata Huo Yuhao, pintunya terbelah, memperlihatkan celah yang pas dengan medali perintahnya. Huo Yuhao mengira dia merasakan fluktuasi sementara kekuatan jiwa sebelum medali perintah dilepaskan dari celah tersebut. Setelah itu, pintu area pengujian 20 terbuka secara horizontal, suara jeruji bergema keluar. Ketika pintunya terbuka sedikit, Huo Yuhao terkejut menemukan bahwa pintu itu seluruhnya terbuat dari logam, dan sebenarnya tebalnya 2 kaki. Ada rel halus di bagian bawah dan atas pintu, yang memungkinkan pintu terbuka perlahan. Setelah pintu terbuka sepenuhnya, Zhou Yi melambaikan tangannya ke arah Huo Yuhao, dan berjalan masuk di hadapannya. Boom! Begitu Huo Yuhao masuk, dia dikejutkan oleh suara keras. Getaran yang kuat, bercampur dengan aliran udara, menghantam langsung ke wajahnya, menyebabkan seragam sekolahnya berkibar. Zhou Yi sepertinya melihat ini sebagai kejadian biasa, dan terus berjalan masuk. Setelah memasuki area pengujian 20, Huo Yuhao menemukan bahwa tempat ini adalah dunia yang sama sekali berbeda. Ada pelat logam besar yang membagi dunia menjadi beberapa area terpisah yang mirip dengan kotak logam. Di bawah bimbingan Zhou Yi, mereka dengan cepat sampai di wilayah terluas di dunia.
Itu adalah lapangan kosong yang luasnya kira-kira 2000 meter persegi, sedangkan tingginya sekitar 10 meter. Saat ini ada beberapa orang yang berdiri di pinggir lapangan, yang terlihat sedang mengutak-atik benda aneh di tangan mereka. Penggemar Yu. Zhou Yi berteriak keras, menyebabkan sekelompok orang di samping lapangan segera melihat ke arahnya, di mana ada seorang pria parubaya jangkung, yang sedikit mengernyitkan alisnya, lalu berjalan menuju Zhou Yi dan Huo Yuhao dengan langkah besar. Pria parubaya itu tingginya sekitar 1,8 meter, dan bahunya sangat lebar. Dia mengenakan kemeja kain sederhana yang memperlihatkan bahunya yang tebal dan kokoh, sehingga memperlihatkan otot-ototnya yang seperti granit. Ada garis-garis berbeda di wajahnya, dan tatapannya dalam. Saat dia berdiri di sana, dia memberikan perasaan seperti gunung yang telah berdiri di sana sejak dahulu. Kala, Zhou Yi, kenapa kamu datang? Jelas sekali, pria parubaya ini adalah Fan Yu yang dipanggil oleh Zhou Yi. Apakah kamu masih ingat kata-kata yang kamu ucapkan kepadaku terakhir kali? Zhou Yi tampak sedikit bersemangat saat dia berbicara. Senyuman tak berdaya muncul di wajah Fan Yu saat dia menjawab, aku sudah membicarakan banyak hal denganmu. Bagaimana saya tahu hal apa yang Anda maksud? Jika tidak penting, kembalilah dulu. Saya masih harus melakukan beberapa tes di sini.